Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mengajari kalian tentang interaksi pada makhluk hidup. Nah, aku ingatkan sekali lagi buat kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan wajib tonton sampai habis. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, makhluk hidup saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya kupu-kupu dan bunga yang memiliki hubungan saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Tidak hanya kupu-kupu dan bunga, makhluk hidup lainnya juga memiliki hubungan atau interaksi. Apa saja interaksi yang ada dalam makhluk hidup? Interaksi antar makhluk hidup dapat terjadi melalui hubungan simbiosis, predasi, dan kompetisi. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik atau interaksi antar dua makhluk hidup yang berdampingan. Simbiosis dibagi menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antar dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme adalah interaksi antara burung jalak dan kerbau. Dalam hubungan ini, burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa kutu yang menempel di tubuh kerbau. Sementara itu, kerbau diuntungkan karena kutu-kutu yang menempel di tubuhnya berkurang. 2. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme adalah interaksi antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Bagi ikan hiu, keberadaan ikan remora tidak menguntungkan maupun merugikan. 3. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya interaksi antara tali putri dengan tumbuhan inangnya. Tumbuhan inang sedangkan tumbuhan inang dirugikan karena makanannya diambil oleh tali putri. B. Predasi. Predasi adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Pada interaksi ini, salah satu makhluk hidup berperan sebagai predator, makhluk hidup yang memangsa, dan makhluk hidup lainnya sebagai prey mangsa. Predasi dapat dilihat jelas pada rantai makan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara konsumen 1 oleh konsumen 2 oleh konsumen 2, dan seterusnya. C. Kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antar dua makhluk hidup atau lebih untuk memperebutkan sumber daya yang sama di tempat yang sama. Sumber daya yang diperebutkan adalah makanan, air, maupun tempat tinggal. Contohnya persaingan mendapatkan air antara kelompok zebra dan zarafah di ekosistem padang rumput. Nah, sekian dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.